posisikan diri bahwa memang kamu itu benar-benar budaknya Allah. Nah, hamba Allah itu seperti budak kepada majikan. Budak itu ya budak, disuruh kerja, disuruh apa-apa tanpa digaji. Kalau pembantu kan masih ada gaji. Jadi budak itu ya pelayan yang melayani seluruh kebutuhan, yang melayani seluruh kebutuhan, tapi tidak ada gaji. Disuruh kerja, hasil kerjanya diambil sama majikan. Jadi hubungan dengan Allah itu seperti hubungan budak kepada sayyidnya, kepada tuannya, kepada majikannya. Jangankan berhubungan sama Allah, jangankan dalam kaitan hubungan kita kepada Allah, kita sebagai santri dalam hubungan dengan kiai saja itu harus memposisikan diri serendah-rendahnya. Santri itu dikongkon nopo ae karo kiai manut. Itu kalau pengen ilmune manfaat, kalau pengen barokah. Mak bocah saiki iki mbok sek percaya barokah mbok ora. Nek santri dulu betul-betul mempercayai, meyakini dan sangat mengharap dapat barokah. Sesuatu yang hanya ada di pondok pesantren, lembaga apapun di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, yang masih ada barokahnya itu ya pondok pesantren. Makanya satu-satunya peradaban Islam, satu-satunya peradaban Islam yang masih bertahan di Indonesia ya tinggal pondok pesantren. Makanya lek umpama abah ditakoni, mata taqumu sa'atu Indonesia, kapankah terjadinya kiamat Indonesia? Kapan terjadi kehancuran Indonesia? Kapan Indonesia kiamat? Maka abah akan menjawab, Indonesia akan kiamat kalau kiai sudah ditinggalkan, pondok-pondok pesantren sudah tidak diperhatikan, santri-santri sudah tidak lagi berkarakter sebagai santri. Maka saat itu Indonesia akan hancur, Indonesia akan kiamat. Karena satu-satunya peradaban Islam yang sampai sekarang masih bertahan di Indonesia tinggal pondok pesantren. Bahkan yang mempertahankan Islam di Indonesia adalah pondok pesantren, yang tentu saja namanya pondok pesantren itu pilar utamanya ada kiai dan ada santri. Berarti yang membuat Islam bertahan sampai sekarang, hattalan sampai sekarang di Indonesia itu adalah kiai dan para santri. Coba bayangkan, Indonesia ini dijajah 350 tahun oleh Belanda, ditambah 3,5 tahun oleh Jepang. Dan sebelum itu, sebelum Belanda yang menjajah, ada Portugis, ada Inggris. Berarti totalnya berapa tahun dijajah? Ya 370 tahun lebih lah dijajah. Dan penjajah itu bukan hanya menjajah ekonomi di Indonesia, bukan hanya menjajah ekonomi, tapi juga menjajah akidah. Penjajah itu sebenarnya juga memaksakan agar masyarakat Indonesia pindah agama, agar mengikuti agama mereka yang bukan agama Islam. Tapi gak payu agama mereka, gak payu. Kenapa gak payu? Penjajah itu dalam menanamkan agama pakai cara kekerasan. Beda dengan para wali yang menyebarkan Islam di Indonesia yang tanpa kekerasan, pakai cara yang halus melalui pendekatan persuasif,
bahkan melalui apa yang disebut dengan akulturasi budaya. Kowe ngene iki mbah ngerti mbah ora? Iki sing ngrungokno ora kowe tok soalnya. Wis kadung mlebu YouTube ngene iki sing ngrungokno ora sampeyan tok. Sampeyan ra paham ya wis aku niat ngandani sing ngaji lewat YouTube. Ya ketoke kowe nang ngarepku plenguk ngono. Wong ra paham akulturasi iki panganan apa? Mesti kowe ora ngerti to. Ya ben ngerti. Artinya gini, memadukan antara syariat dengan adat istiadat. Para wali, makanya para wali dulu sukses mengislamkan Indonesia. Yang dulu masyarakatnya mantan Hindu, mantan Buddha, mantan kepercayaan, mantan kejawen, mantan Darmo Gandul, mantan Gandule Darmo. Nah, kan agamanya dulu macam-macam. Ono kepercayaan, ono kejawen, ya, ono Darmo Gandul, ono Gandule Darmo, ono kelenek. Kelenek itu ya percaya kepada hal-hal yang tahayul. Kelenek dulu kan percaya sama kelenek, sama Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Etan, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Tengah, Nyi Roro Pojokan, ya mak lampir nini pelet gerandong wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Nah itu iso malik grembyang, iso berbalik drastis 90% memeluk agama Islam. Kenapa kok bisa hebat seperti itu? Karena para wali dalam menyebarkan Islam sama sekali nggak pakai kekerasan, tapi memadukan antara sunnah propeti. Sunnah propetis itu asyariah digabung dengan adat istiadat. Oh, ini syariat, ini adat, ini agama, ini budaya, ini islami, ini modernisasi, ini apa ya istilahnya, tradisi, ini islami. Itu tidak dipertentangkan, tidak diperdebatkan, tapi dijodohkan, dipadukan, sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Kalau masyarakat Jawa dulu senengane wayang, kesenian wayang, maka para wali juga memasukkan ajaran-ajaran Islam itu melalui wayang. Sampai Sunan Kalijogo ndalang, nanti dalam cerita wayang itu disisipkan agama, disisipkan nilai-nilai agama. Kalau orang Jawa dulu suka rengeng-rengeng, suka nembang, suka nyanyi, maka diciptakanlah tembang-tembang kesukaan masyarakat waktu itu. Tapi dalam syair-syair tembang itu disisipkan nilai-nilai agama, dan itu terbukti manjur. Tembang itu sampai sekarang nggak pernah luntur, bahkan anak cucu masih hafal kok sampai sekarang. Semacam tembang lerilir, semacam tembang cublek-cublek, suweng, seluku-seluku, batok, gundul-gundul, pacul, terus apa nih ya, akeh nggak pokoknya. Ana cublek-cublek suweng, seluku-seluku batok, gundul-gundul pacul, lir-lir, tembang-tembang kayak gitu. Dan terbukti ampuh, terbukti manjur, sampai saiki sik do hafal. Kok umpama mbiyen mbah-mbah kita itu diajari qala ta'ala, mungkin saiki sampean wis lali, tapi mergo diulangi lewat tembang-tembang ngono kuwi sampai saiki sik do hafal. Dan itu terbukti ampuh. Beda dengan penjajah. Penjajah tujuannya juga ingin menanamkan agama, merubah masyarakat Indonesia yang sudah mayoritas Islam oleh
para penjajah dulu juga pengen dirubah agamanya, tapi mereka caranya kasar, mereka kereng, makanya gak payu agamane penjajah, agamane Londo, agamane Jepang, gak payu, kereng soalnya. Nah kalau para wali kan dalam berdakwah tidak pernah mengerengi masyarakat. Mengerengi itu mengerengi, nggak pernah mengerengi. Makanya sukses sampai sekarang, dan yang mempertahankan Islam sampai sekarang siapa? Santri. Makanya siapa yang mengusir penjajah dari negeri ini? Para santri. Soalnya apa? Ya santri gak geduga karo penjajah. Mau menanamkan agama, wong Islam wis kuat kok, apa dikon ganti agama, diusir ae walaupun kalah persenjataan. Senjatane mek pucukan karo menjalin. Iya, bambu runcing sama rotan. Nah musuhnya apa? Penjajah persenjataannya wis modern, laras panjang, laras pendek, sing granat, sing bom, meriam, tapi kok iso menang. Wah, kene gak hebat nih, gak iso. Makanya neng pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. 80% pahlawan nasional itu para kiai, para ulama, duwe santri. Jadi kok iso mimpin perang? Ya mergo kiai. Pasukane sapa? Santri, mulane nurut. Karo Pangeran Diponegoro dijak gerilya, nurut pancen santrine. Pasukan Pangeran Diponegoro itu santrinya Pangeran Diponegoro. Makanya akhirnya pondok-pondok pesantren, hampir ya pondok-pondok pesantren se-Jawa itu pendirinya mayoritas anak buahnya Pangeran Diponegoro yang melarikan diri setelah tahun 1830. Kan perang Diponegoro itu terjadi antara tahun 1825 sampai 1830. Apa mbiyen sekolah eling pelajarannya. Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Nah, begitu pasukannya wis kalah, akhirnya dok melarikan diri, wakeh sing no Jawa Timur. Terus gawe pondok ning Langitan, gawe pondok ning Kediri, gawe pondok ning Dindi. Kuwi mantan laskare Pangeran Diponegoro. Jadi jangan heran ya kalau pahlawan dulu kok bisa memimpin perang melawan penjajah, dijak gerilya no hutan-hutan, pasukannya kok gelem. Lah memang pasukannya santri, yang mimpin kiai. Lah santri kalau sama kiai kan pasti nurut. Makanya apa kalau menggambarkan santri ki umpama TV, kiai ku remote. Nah TV di remote model apa tetap nurut toh. Di remote TVRI cetek ya jadi TVRI. Diganti Metro TV cetek ya ganti. Masa ono remote menek TVRI cetek terus TV-ne aku Indosiar ae. Nggak ada. Makanya kalau santri itu pasti nurut sama kiai. Sehingga yang mempertahankan Islam di Indonesia siapa? Para kiai, para santri. Makanya layak diperingati ada hari santri. Lah ini aneh, ada organisasi pendirinya itu santri, tapi kok organisasi itu tidak setuju dengan adanya peringatan hari santri. Nah, kan aneh toh. Padahal organisasi itu didirikan oleh santri, pendiri organisasi itu adalah santri. Loh anehnya organisasi itu tidak setuju dengan adanya hari santri. Kenapa? Karena yang usul bukan organisasi itu. Ini kan lucu toh. Organisasi yang pendirinya adalah santri kok tidak setuju dengan adanya peringatan hari santri. Lucu. Nenek kita ya sangat setuju sekali toh.
Yang mengusir penjajah itu rata-rata santri, bahkan pahlawan nasional, pahlawan-pahlawan kemerdekaan itu mayoritas santri, ya tanpa mengurangi peran dan rasa hormat dari pahlawan yang lain yang tentu saja ada yang dari agama lain, ada yang dari pemuda-pemudi yang bukan santri pondok pesantren juga ada. Tapi saya kan bicara soal mayoritas kan, rata-rata kan. Makanya layak kalau diperingati hari santri, sehingga santri adalah bagian dari pewaris sah negara kesatuan Republik Indonesia. Pantes nek diperingati sebagai hari santri, walaupun nggak ada hari kiai. Engko nang kiai-kiai do protes. Kalau ada hari santri nasional, harus ada hari kiai nasional. Soalnya nek gak ono kiai, gak ono santri. Lah ngono to. Sapa sing ngulang santri nek gak kiai? Sing dadekno santri sapa nek gak kiai? Kalau santri saja diperingati harinya, ada hari santri nasional, maka kiai juga harus diperingati hari kiai nasional. Ndak usah. Soalnya apa? Nek kiai itu pasti santri. Kalau kiai itu pasti santri. Mergo kiai itu pasti pernah jadi santri. Tapi kalau santri belum pasti bisa jadi kiai, ngono lho. Makanya cukup peringatan hari santri saja. Soalnya nek kiai mesti santri, nek kiai mesti tahu dadi santri, tapi nek santri belum tentu bisa jadi kiai. Ya tunggale ono hari buruh, peringatan hari buruh, tapi nggak ada hari juragan. Kan nggak ada hari juragan. Soalnya nek juragan itu rata-rata pernah jadi buruh, tapi kalau buruh belum tentu bisa jadi juragan. Ada peringatan hari ibu di Indonesia, tapi nggak ada peringatan hari bapak. Kenapa? Ya karena semua bapak pasti terlahir dari ibu, tapi bapak tidak pernah bisa melahirkan ibu. Iya, ya gak ngawur kok peringatan-peringatan ini. Makanya ono peringatan hari ibu, tapi nggak ada peringatan hari bapak. Nah, wong wedok kok kerjono kantor, kerjono pabrik, kok meteng, nah, oleh cuti, namanya cuti hamil. Tapi wong lanang gak oleh iri, ngono wong lanang njaluk cuti menghamili. Ndak oleh. Gak. Dah ya. Wala yadhiku lan ora sumpek. Wala yadhiku lan ora sumpek apa khatiruka ati sira alaihi ing atase abet. Wala taqdabu lan ora mangkel sapa sira, ora gondok sapa sira, ora benci sapa sira. Jadi hamba ketika berlaku baik kepada tuannya, maka tuan atau majikan itu pasti akan memperlakukannya dengan baik, pasti akan memperlakukan pula dengan baik. Padha karo ngene lho, sampeyan rungokno. Sampeyan sebagai murid kalau bersikap baik, penuh adab, tawaduk kepada guru, maka guru-guru sampeyan juga akan makin sayang sama sampeyan, makin perhatian sama sampeyan. Lah nek sampeyan sebagai murid enggak punya adab, sampeyan sebagai murid enggak punya tata krama sama guru, ya guru akan makin enggak sayang, makin enggak perhatian sama kalian, enggak diurusi sampeyan. Bayangno misalnya mau sampeyan ini diulang karo guru, gak bayari loh, nggak ada ucapan terima kasih, malah sikape kurang ajar karo guru. Ketemu karo guru nang melengos, ketemu karo gurune nang melengos. Mestinya murid kalau ketemu guru kan yang menunjukkan sikap yang tawadhu. Assalamualaikum karo ndingkluk. Ya memang salam itu kan beda-beda toh. Kalau santri ke kiai, murid ke guru salam ya sambil merunduk. Assalamualaikum dengan nada sopan, dengan nada tawadhu penuh etika. Nek karo kanca ya Assalamualaikum. Ngono. Nek namu ya Assalamualaikum.
Assalamualaikum ngono to. Nelpon ya. Waalaikum. Oh. Nek polisi ku ya rontok tegas, soalnya polisi kan biasa. Siap. Tentara bareng. Pasukan. Siap. Nah, itu biasanya terbawa. Salam bareng ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya ke bawah. Iya. Nek wong pidato ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana sing berapi-api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pil dacil. Pemilihan dai cilik. Nek pil dawek. Pemilihan dai tuwek. Ya enggak usah pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah ngomong. Beda-beda. No. Nek penyanyi artis salamnya kan beda lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artis. Lah misalnya apa yang ngulang ngaji sampean yang salamnya nggih salam penyanyi. Ya dianggap gendeng. Lagi Anwar Zaid gendeng mulai kayak apa no? Beda-beda. Nah wes gayanya harus betul. Jadi nek sampean makin beradab, makin berakhlak, makin beretika. Lah guru sampeannya makin sayang, makin perhatian. Apa kan berkali-kali tuh. Sampeanku nek diulang ngaji, siapapun yang ngajar konsentrasi, perhatikan, itu sebagai bukti penghargaan. Sampean menghargai guru. Wis tok gak paham ya wis, pokoknya ngerungokno. Gak paham ya wis sampean diulang karo guru sampean sapa ae. Sampean gak paham gak masalah, gak ngerti ya wis. Bersikaplah yang baik. Dengarkan dengan seksama. Perhatikan baik-baik. Itu bentuk penghargaan. Demi Allah, itu yang menjadikan ilmu sampeyan manfaat. Itu yang menjadikan sampeyan dapat barokah. Walaupun nggak paham, tapi mau memperhatikan. Nggih. Nek apa sering ngomong, sing penting ngaji, ra paham ya wis, sing penting ngaji. Ra paham ya wis, gak paham ya wis, sing penting ngaji terus. Padha karo gak wareg ya wis, sing penting mangan terus. Engko lak wareg-wareg dhewe. Gak paham ya wis, sing penting ngaji. Engko lak paham-paham dhewe. Makanya tolong ya, terutama yang laki-laki itu loh. Sering kali ketika diulang karo gurune iku gak merhatekno, ditinggal. Itu kan sama dengan penghinaan. Sama dengan tidak menghargai guru. Ya guru disuruh ridho bagaimana? Wong sampean gak merhatekno. Gak mungkin sampean klebon ilmu manfaat. Soalnya gurune gak ridho, gurune mangkel atine. Sampean menyakiti hati guru. Wong guru petentengan mulang sampean kok sampean gak merhatekno. Kaya ngene iki. Kuwi delok ana sing turu ngono kuwi. Delok. Ora turu gletak ngono kuwi. Delok. Kuwi seret kopi ana jeding. Kuwi jenenge kan ngremehno to ngono kuwi jenenge. Iya. Jenenge ngremehno ya ngono kuwi. Mesisan gak usah melok ngaji nang turu ana jeding ngono. Ku jenenge ngremehno. Jajal. Sampeyan diomongi karo bapak sampeyan. Nek bapak sampeyan ngomong terus mbok tinggal bubukan, mbok tinggal turu. Nah disaduki kowe. Ini padahal yang ngajar abah. Ada yang masih bersikap seperti itu. Apalagi kalau yang ngajar guru-guru yang lain. Ini yang abah sampai sekarang masih belum berhasil menanamkan sikap yang baik kepada sampean, terutama yang masih dablek-dablek itu. Ya sebagian kecil, sangat kecil sekali yang dablek-dablek itu, tapi kan sangat mempengaruhi yang lain. Gara-gara ada 1, 2, 3 anak yang dablek,
sehingga yang ratusan yang sudah baik akhirnya malah kecap katut ndablek. Padahal aslinya sing ndablek ya sarek iku ae. Ket mulai biyen ya cuman itu saja. Tak titeni ya semek kuwi ket biyen. Baik yang putra maupun yang putri. Ya wis kuwi ya sing ndablek. Ket biyen. Nek ana pelanggaran-pelanggaran ya wis kuwi ya. Dadi gampang ditenane kok. Nah, somen nek wis ra kenek ya timbangane ngerusui ganggu yang lain ya dikarantina. Nah, nek perlu ya digeno kamar khusus ngisore barongan kono. Utawa kon manggon nang omah-omahan kuburan kono. Nek wis gak nurut kok diapakno. Apalagi ketika diulang gak menghargai sing mulang. Contoh tadi diulang ya gak turu sih tapi sikape lho. Kok iso rebahan nih? Itu namanya nggak sopan, itu namanya nggak punya etika, nggak punya adab, nggak punya tata kerama ya seperti itu. Gak duwe akhlak jenenge. Wong ngajine ae ngaji akhlak kok. Ya, dieling-eling sing liyane apa mohon maaf kepada yang lain, anak-anak abah yang sikapnya sudah bagus, yang sudah betul-betul serius memperhatikan, berharap ilmu manfaat dan barokah. Kadang-kadang kalian apa ya kena imbas ketika abah lagi marah atau lebih tepatnya bersikap tegas kepada teman kalian yang belum baik, kepada teman-teman kalian yang masih nakal, yang masih susah diatur. Kalian yang sudah baik, yang sudah penuh akhlak, penuh etika, penuh adab, jadi kena imbasnya. Katut dimarahi. Ya soalnya ana penyakit yang durung apa? Yang belum sadar. Apa tujuannya ke pondok pesantren? Ya, kalau dinasihati nggak mau, kalau dibimbing diarahkan menjadi baik nggak mau. Ya percuma saja mondok di pesantren. Nggih. Walladzi la tardha li nafsika walladzi utawi perkara apalagi yang ngajar abah ya, perhatikan abah itu kalau soal capek ya jangan ditanya, kalau soal capek jangan ditanya. Walladzi utawi perkara la tarudha kang ora ridho iki ya ora rela. Walladzi utawi perkara la tarudha kang ora ridho sira linafsika maring awak sira min abdika saking kawula sira saking budak sira al majazi kang ngliwati batas, yang melampaui batas. Kayak tadi diulang petentengan malah rebahan, malah turu, itu namanya kelewat batas, itu sudah nggak wajar. Jadi cara langsung dijukono banyu digoyang halal. Jadi langsung dijukono banyu langsung diguyang biur halal, nemen halale halal. Soalnya kelewatan jenenge, ngelewati batas itu jenenge. Ngantuk gak apa-apa nek mbek senden-senden ngantuk ya, mbek lungguh lah. Wajar mung sesek gak apa-apa, sakjane mbek lungguh ngantuke gak apa-apa. Lah nek wis rebahan buk kan berarti wis pelecehan to iku jenenge, ngeremehno. Wis ra ngurusi sing ulang, Lek mbek lungguh sik mending. Kan masih bertahan, masih berusaha bertahan untuk melek. Masih berusaha bertahan untuk mendengarkan. Kalau masih sambil duduk. Lah nek wis ditinggal buk-bukan nih loh. Itu wis kelewatan jenenge, kelewat batas. Jadi umpama dijukukno banyu diguyang halal. Halal lho niku. Kelewat batas soalnya. Fala tardo mongko ora ridho sira aidon kelawan maneh lillahi maring Gusti Allah Ta'ala, kedua Gusti Allah Ta'ala. Kalau kamu saja diperlakukan anak buahmu dengan perlakuan yang kamu nggak suka, apalagi perlakuan seperti itu kamu perlakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja Allah juga lebih nggak suka.
Wa huwa utawi Allah iku sayyiduka, bendoro sira, juragan sira, tuan sira, al haqiqiyu kang bangsa hakiki, kang sejati. Allah itulah majikanmu yang sejati, Allah itulah tuanmu yang sesungguhnya. Wasani utawi kang kaping pindho, wasani utawi kang kaping pindho dari 4 hal yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan. Wasani utawi kang kaping pindho iku kullama amilta, ing dalem kapan-kapan ngelakoni sira, binasi kelawan menungso, ing dalem kapan-kapan beramal sira, berbuat sira maksudnya, ya memperlaku maksudnya, bersikap sira binasi kelawan menungso, ij'al mongkon dadekno sira hu ing amal, ij'al mongkon dadekno sira hu ing amal, kama tardo kaya uliye ridho sira, kaya uliye ridho sira, linafsika maring awak dhewe sira, minhum saking nas. Kamu bersikap kepada orang lain itu dengan sikap yang apabila orang lain bersikap kepada kamu, kamu seneng. Paham? Nggih apa wong urung konsentrasi kok ngomong nggih. Makanya dirungokno. Kamu bersikap kepada orang lain itu menggunakan sikap yang apabila orang lain bersikap kepada kamu, kamu senang. Jika kamu disikapi orang lain dengan cara seperti itu kamu senang, maka kamu harus bersikap kepada orang lain seperti itu juga. Karena sama orang lain, jika kamu sikapi seperti itu dia akan senang. Paham? Nih, kalau ada orang lain ketemu kamu terus dia senyum, kamu senang apa enggak? Nah, maka kalau kamu ketemu sama orang lain kamu kok senyum, dia juga seneng, wong podo menungsone gitu loh. Ada orang lain ketemu kamu terus dia mencucu nyaprut sambil misuh-misuh, mangkel napa mboten sampean? Nah, maka demikian pula orang lain yang ketemu kamu kok kamu nyaprut, kamu ngilokno, kamu misuh-misuh, dia juga nggak suka. Itu artinya begitu. Sampeyan nek eneng wong liya bersikap apik ning sampeyan, sampeyan seneng. Maka wong liya yang ngono, lek sampeyan ketemu kok sampeyan bersikap apik, dia juga akan seneng. Eneng kanca sampeyan kiriman oleh jajan, sampeyan diparingi, seneng mboten? Seneng. Demikian pula ketika sampeyan yang kiriman, sampeyan oleh jajan, kanca sampeyan sing sampean kei ya seneng. Itu loh maksudnya. Aneh kadang, pengennya sih orang lain bersikap baik sama kita, tapi kitanya nggak mau bersikap baik sama orang lain. Itu wong koclok iku jenenge. Kayak mau diulang ngaji turu gletak, koclok iku jenenge. Koclok. Pikirane no dengkul niku. Nek gak no bokong. Dudu utek jenenge udun. Lah iya, wong diulang serius-serius kok ditinggal koclok ya jenenge. Wis to, sengantuk apapun tetap duduk, itu sikap tawaduk namanya, sikap adab namanya. Tetap bertahan, berusaha untuk bertahan, bersikap apik. Lah nek berbaring diulang pertentangan kok ditinggal berbaring, koclok ya jenenge. Coba sampean titeni, sampean misalnya dadi guru, terus mulang muridnya sampean buk kabeh. Ora eneng sing wong pindang kabeh. Piye sikape sampean? Itu namanya enggak dihargai, sampean enggak dihargai jenenge. Ya pasti sakit hati sampean. Bocah-bocah diulang pertentangan kok malah ngenyek wong. Meremehkan itu namanya. Walaupun enggak ada niat meremehkan, tapi sikapnya itu kan cermin dari tidak memperhatikan, cermin dari meremehkan. Enggak bener. Abah enggak pengen duwe anak sing model. Pokoknya anaknya abah sing wis ngaji no kene, mondok no kene, kabeh anaknya abah kepingin dadekno kabeh ilmune manfaat, kabeh barokah. Wis abah luwih seneng gak patek pinter lah, tapi akhlake apik.
Timbangane alim jarene pinter tapi gak duwe akhlak, gak duwe tata krama, kurang ajar, gak seneng aku. Nah, Abah kepingin sing berakhlak. Nggih apa pinter, iso dalil tok endi-endi, apal kabeh dalil. Tapi kelakuane kaya begejil, nggih apa? Apal dalil nek kelakuan kaya begejil nggih apa? Atok ora patek pinter ndah, tapi nurut, akhlaknya apik. Abah jauh lebih suka yang itu. Nah, syukur-syukur ya pinter, ya sregep ngaji, akhlaknya apik. Itu betul-betul harapannya Abah, anaknya Abah tenanan. Insyaallah gak rugi cara dididik bareng-bareng karo guru-guru, gak rugi tenanan. Layak mulu ora sempurna apa imanu abdin li annahu krana sak temene kelakuan, li annahu krana sak temene kelakuan ku lek maknane titik telu. Li annahu krana sak temene kelakuan jenenge sya'n, dhamir sya'n. Li annahu krana sak temene kelakuan iku layak mulu ora bisa sempurna apa imanu abdin, iman seseorang, tidak sempurna iman seseorang hatta yuhibba, sehingga seneng sapa abad, sehingga seneng sapa abad lisa irin nasi, ya, maring sekarine pira-pira menungso seneng ma ing barang yuhibbu kang seneng sapa abet, kang seneng sapa abet li nafsihi maring awak dhewe abet. Nah, tidak sempurna iman seseorang sehingga dia menyukai apa-apa yang enak yang ada pada orang lain seperti ketika yang enak itu ada pada dirinya sendiri. Mbah paham mbah gak sampean aku ora niat ngomongi sampean sing oon-oon niku. Niat ngomongi sing melok ngaji lewat YouTube. Nah, kan iki Anza channel iki alhamdulillah wis mulai dikenal di media oleh jamaah, oleh umat, oleh masyarakat. Jadi yang dulu tersesat, yang dulu artinya dulu tersesat itu karena ya mengikuti channel yang bukan channel dari manajemen Anwar Zahid, ilegal, bahkan nyolong ceramahnya Anwar Zahid terus diupload, dibikin channel, dikomersilkan, dicarikan duit. Ya, kenapa saya bilang nyolong? Ya karena nggak izin. Ya kalau untuk intisyarul ilmi, menyebarkan ilmu sih no problem, saya nggak apa-apa. Yang dikomersilkan itu dikomersilkan dan dengan sengaja, memang dikomersilkan dan nggak dengan sengaja, nggak ada izin, nggak apa, itu kan jadi apa-apa no ya kurang apik, kurang bener. Apalagi kalau seandainya ngerti apa duwe ngon-ngon sakmene akeh iki doyan mangan kabeh loh. Terus tempatnya, asramanya juga masih kurang, fasilitas sarana dan prasarananya untuk kegiatan ngaji, kegiatan tarbiyah wa ta'lim, pembelajarannya juga masih kurang. Makanya dalam beberapa bulan ini kan kru Anza Media Group, wah gayane kru Anza Media Group kan, yang dikomandani oleh Pak Udin, Pak Ghazali, Pak Khotib dan kawan-kawan, itu membuat channel sendiri yang minta izin, minta restu, sekaligus minta nama ke Abah. Maka Abah kasih nama Anza Channel. Jangan lupa like, subscribe, and share. Kenapa kok dikasih nama Anza yang singkatan dari Anwar Zahid?
Ya karena pertimbangan tadi, mau pakai nama Kiai Haji Anwar Zahid, sudah dipakai orang lain yang ilegal itu. Jadi kurang ajarnya kan di situ, kurang ajarnya. Ndak ada izin ke Abah, sama sekali nggak pernah ada izin ke Abah. Nah, bikin channel pakai nama Abah pula. Jadi channel itu pakai nama Anwar Zahid, pakai nama Kiai Haji Anwar Zahid. Jadi yang komen itu ya, Assalamualaikum Pak Kiai, semoga Pak Kiai sehat selalu. Ngono ku dia yang bales, Waalaikumsalam, terima kasih doanya. Jadi seakan-akan dia itu Anwar Zahid. Padahal wong koplak. Ya kan lucu toh, mestinya dia kan harus ngaku ya. Mestinya dia kan ngaku. Kasihan dong yang tersesat itu. Jadi neng komen-komen itu, terima kasih Pak Kiai, terima kasih Abah atas ngajinya. Saya dari Uni Emirat Arab mengikuti pengajian ini. Ngono ku dhek yang bales, Waalaikumsalam, mudah-mudahan ngajinya barokah. Ya dibalesi ngono karo wong gojlok iku. Padahal yang komen itu kan dikira itu Abah, wong namanya pakai nama Abah. Berarti kan berani banget toh bikin channel pakai nama Kiai Haji Anwar Zahid, atau Anwar Zahid official lah, atau Anwar Zahid lah. Pokoknya banyak banget itu. Ada yang khusus mengupload ceramahnya Abah. Dia bikin channel yang ngono. Channel ini berusaha untuk mensiarkan dakwah dengan menggunakan judul Syiar Pengajian Umum Kiai Haji Anwar Zahid. Padahal yang aku yo gak ngongkon, kok ngongkon wong pamit ae enggak. Dadi gawe judul Syiar Pengajian Umum Kiai Haji Anwar Zahid. Nah, oleh dia yang punya channel, yang punya akun channel itu terus dikomersilkan, gayane lucu, gayane moro ning masjid, terus ini sebagian pendapatannya ini disumbangkan ke masjid, ini pakai nama saya, nggak ada izin, nggak apa, yo nggak bener tuh. Makanya teman-teman bikin apa channel sendiri itu. Saya apa mulai nek ceramah ning ndi tak umumno, satu-satunya channel resmi punya Anwar Zahid yang dikelola oleh pesantren dan 100% untuk kepentingan pesantren, ya Anza Channel. Yang lain ilegal. Ya, alhamdulillah jamaah yang dulu tersesat, maksudnya tersesat itu ya tertipu oleh channel-channel palsu, oleh akun-akun palsu yang mengatasnamakan Anwar Zahid, sekarang sudah mulai tahu, sudah mulai ngerti bahwa itu ternyata palsu. Terus apa gimana? Ya gak seneng ya aku diapa-apakno, aku ya gak rido nek jenengku digawe kaya ngono tanpa ada izin diapa-apakno, aku ya gak. Wong aku gak ngongkon kok. Aku ya apalagi dene yo gak pamit gak apa kok. Pakai nama Anwar Zahid apa-apano aku yo gak lega. Ya apa-apano yo gak lega. Wong yang resmi saja itu tak samar-samarno pakai Anza Channel ngono. Sing nyolong-nyolong iso wani gawe jenenge Anwar Zahid itu kan ya lucu. Ya tujuannya apa? Yo ben akeh sing ya nek dhewe gawe jenenge dhewe yakin ra ngarah payu. Apa maneh ceramahe dhewe sing diupload. Misalnya wong sing ngono-ngono iku lho, pakai namanya sendiri terus ceramahnya dia sendiri yang diupload. Ya ra ngarah payu. Mangga umpama cara Abdul jenenge. Kan ana to sing jenenge Abdul, gawe jeneng Abdul Channel sing diupload ceramahe dhewe. Ngono. Aja gawe jeneng Syiar Pengajian Umum Kiai Haji Anwar Zahid. Akeh iku sing model ngono. Ya mestine lek ada itikat baik kan ya sowan baik-baik, moro
njaluk izin to piye ngono, nek etikane kan ngono, ora untuk main model kayak gitu. Gak bener. Nah iki alhamdulillah wis rada lumayan. Makanya Pak Udin, Pak Ghazali tak kandani, ya harusnya sampean berusaha untuk video-video ceramah yang dicuri oleh mereka dari manapun sampean klaim agar supaya nanti larinya ke channel resmi semua. Nah, kalau sudah bisa seperti itu, nanti video-video yang ilegal itu harusnya kan semua larinya ke yang betul-betul resmi. Kayak misalnya baik Atta Halilintar yang terkenal atau Ria Ricis yang sangat terkenal, Atta Halilintar yang sudah punya subscriber pirang-pirang juta itu, siapapun bikin apa misalnya video apapun yang ada kaitannya sama Atta Halilintar sama mesti otomatis lep kesedot nanggone channel DE. Otomatis karena sudah diklaim. Umpama kok didaftarkan ke YouTube mesti ditolak, gak diterima. Lah cuma memang Anza channel yang dikelola teman-teman ini kan memang wis kadung ketinggalan jauh. Kok nggak mulai dulu-dulu bikin channelnya. Wis kadung yang lain ada yang sudah jutaan nih channel itu. Neng kene sik Ghazali karo Udin sik piro 70.000-an ya mungkin. Baru 70 ribuan. Yang lain ada yang sudah bukan cuma ratusan ribu subscribe-nya, sudah jutaan, bahkan jutaan. Nah, apalagi itu kalau dihitung nominal penghasilannya wis mbuh piro ae oleh. Nah, sama sekali sepeser pun nggak ada untuk kalian anak-anak yatim, anak-anak duafa. Nggak ada. Mau gak izin gak apa. Loh, apa bukan berarti serakah ya? Bukan berarti serakah. Insyaallah nek untuk kepentingan pribadi aku gak mangkel, sama sekali ndak. Tapi kalau udah menyangkut pondok, menyangkut anak-anak yatim, menyangkut anak-anaknya abah, sakit nanti. Apa kan udah berkali-kali bilang, kalau pribadinya Anwar Zahid no problem. Tapi kalau udah menyangkut kebutuhan pesantren, kepentingan anak-anak yatimmu, tak belani. Loro hatiku. Demi kalian. Nah, ini mulai, alhamdulillah mulai. Apa mulai? Kadang-kadang apa itu suka lupa. Ceramah pas jamaah akeh, apa tak umumno lali, apa tak kandakno lali, apa sering lali. Nah itu akhirnya kan tambah dimanfaatno karo subscriber, dimanfaatno karo YouTuber nakal. Maksudnya apa nakalnya gak izin gak apa kok, karepe dhewe. Males kerja, jadi kerjane ngono kuwi. Kerjane ngono kuwi. Nyolong-nyolong ceramahe wong ngono kuwi. Kerjane nyolong-nyolong ceramahe wong. Ngene iki le, ngene iki ya ana sing setuju, ya ana sing gak, ana sing seneng, ana sing gak. Terserah. Seneng karepmu, gak seneng karepmu. Tujuanku apik, insyaallah tujuannya apik. Makanya nek sing komen misalnya gak seneng teko rene. Teko rene kan tak jelasno, tak dudono buktine. Nanti kalau datang ke pondok kan tahu. Oh begini, oh untuk ini, oh begini, kan gitu akhirnya. Nggih. Jadi kamu dididik akhlak, harus berakhlak yang baik. Nah sekarang tolong diperhatikan, anak ini terkait dengan apa, mulai dulu kan sudah kasih instruksi kepada kalian, kewajiban kalian harus betul-betul dilaksanakan. Apa mulai dulu sudah mencanangkan pondok pesantren kita itu pondok pesantren bebas sampah. Apa itu suka kebersihan, suka kesucian, suka kerapian, suka keindahan. Tolong perhatikan. Iki penting, rungokno. Sudah sejak dulu. Tolong perhatikan. Sudah sejak dulu. Abah mencanangkan kepada kalian pondok pesantren kita itu pesantren yang bebas sampah. Apapun bentuknya, mau plastik, mau bungkus kue, mau bungkus es, mau kertas, mau gombal, kain, apapun harus bersih lingkungan pesantren kita.
Kalian mulai kamar, depan kamar, komplek, lingkungan kamar dan seluruh lingkungan pondok pesantren steril, harus betul-betul bersih. Karena dari sampah itu akan muncul kuman-kuman dan virus-virus penyakit. Apalagi sekarang virus yang sangat meresahkan warga dunia, virus yang memang sudah mewabah secara internasional, yang semua negara lagi prihatin, namanya virus COVID-19 atau lebih gampang dikenal dengan virus corona. Itu sudah mewabah hampir ke seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, negara kita tercinta, yang kemarin-kemarin aman, tapi begitu mulai ditemukan ada pasien suspek, setelah berdansa dengan warga negara asing, warga Jepang, 2 orang di Depok itu terbukti positif. Setelah itu menjalar dan terus per hari ini jumlah orang yang sudah terindikasi dan dinyatakan positif terserang virus itu sudah berapa ya kemarin? Ada 169-an kalau nggak salah, 69 apa 169 per hari ini, sehingga beberapa daerah sudah menerapkan sistem untuk mencegah penyebaran dari virus itu agar tidak lebih meluas. Pemerintah pusat melalui Pak Presiden pun sudah memberikan instruksi, sekaligus langkah-langkah penanganan virus yang dianggap gampang menyebar dan dianggap sangat berbahaya. Sampai pemerintah kerajaan Arab Saudi pun sampai hari ini masih menutup belum menerima warga negara asing termasuk Indonesia yang akan melaksanakan ibadah umroh. Jadi sampai saat ini ditutup Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang biasanya penuh sesak dengan jamaah, hari-hari ini kosong melompong. Kemarin sholat Jum'ah di Masjidil Haram yang biasanya gak muat berjubel-jubel, masjid dengan luas hektaran itu gak muat jamaah berjubel-jubel, biasanya jamaah sampai jalan raya ya, kemarin kosong sampai khotibnya, imamnya nangis ya, karena memang biasanya yang diimami kayak semut gak muat-muat, ini cuman beberapa soft kosong, memang sengaja disterilkan ya. Semuanya Allah yang menghendaki, tapi kan manusia juga wajib berikhtiar. Ini bukan berarti menakut-nakuti, agar kalian lebih waspada. Semua pondok pesantren dihimbau, rungokno toh, soalnya penyebaran itu virusnya itu virus ndablek. Artinya virus ndablek itu kan sebenarnya virus itu banyak, tapi satu gampang mati, kena panas matahari tek mati, nggak sakti virusnya, lemah, diobati mati. Lah yang namanya virus COVID-19, virus corona ini kuat ya. Jadi mampu, menurut kesehatan lagi, mampu bertahan lebih dari 24 jam. Dan sampai sekarang belum ditemukan
obat penangkalnya, obat belum ditemukan obatnya, obat yang secara pasti merupakan obatnya virus itu. Coba iki apa gak meden-medeni sampean. Jadi misalnya ono wong terjangkit virus iku, terus wonge nyekeli cagak iku, virusnya kantil ning cagak kono, terus sampean suwehat, terus cagak sing mari didemek karo wong mau sampean demek plek, niki otomatis virusnya nempel ning tanganmu, terus sampean gawe ucek-ucek meripat, utawa sampean ge nganu nang kuping, utawa sampean ge anu ning cangkem, iki otomatis virusnya lep mlebu ning awak sampean, positif sampean tertular. Bahayanya di situ. Dan berita semalam sampai Bapak Menteri Perhubungan Pak Budi Karya sudah dinyatakan positif terserang virus itu. Loh, Pak Menteri lewes kena. Di luar negeri banyak, ada beberapa ya, Perdana Menteri dan Presiden yang juga sudah terserang virus itu. Pokoknya intinya bahaya, penyebarannya seperti itu. Misalnya ya, wong sing terserang virus itu pas kumpul karo sampean, kok wonge wahing pas sampean ambekan serut, sampean nyedot mlebu cangkeme sampean, itu juga bisa. Atau wonge pas wahing kena ning tangane terus bar ngono salaman ambek sampean, tek. Lha otomatis virusnya kan kanten ning tangan sampean. Dan virus itu bertahan 24 jam lebih. Nah, bersalaman karo wong kuwi tanganmu ketempelan virusnya, mbok ucek-ucek meripat, mbok demek irung, mbok urek-urek kuping, lep mlebu ning awak sampean. Nah, sekarang penyebarannya sudah ngono kuwi gampangnya nyebar, itu yang bikin khawatir kan sangat mudah menular, sangat mudah menyebar. Cret. Kayak gampangane kayak ngene iki lho mbak-mbak, watuk siji watuk kabeh ngono iku. Ya kalau batuk sih obatnya wis gampang, obatnya sak pirang-pirang. Kalau hanya sekedar batuk, paham sampean? Tapi kalau virus itu harus betul-betul apa ya istilahnya, ditangkal lah, diwaspadai, jangan sampai masuk. Kita tetap wajib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sampean tetap hati-hati. Rungokno, santri-santri rungokno. Iki wis akeh sing keserang iki. Mergo penyebarannya iki gawat. Jadi terutama tempat-tempat kerumunan, tempat-tempat yang dihuni oleh banyak manusia termasuk pondok pesantren. Nek misalnya ono sing naudzubillah ya, mudah-mudahan Allah selalu menjaga dan melindungi. Ono sing kena siji terus salaman, singgolan salaman itu lep koyok sampean nek wayahe batuk kan apa maneh santri kumpul sak pondok, ono sing batuk siji langsung lep batuk kabeh, lara mripat siji lara mripat kabeh lah ngono. Makane kudu ekstra hati-hati. Salah satu antisipasinya apa? Jaga kebersihan. Rungokno para kemproh-kemproh, saiki abah gak main-main saiki, soalnya iki bahaya. Sing kulino kemproh-kemproh itu. Semua kitab fikih itu di bab pertama pasti yang dibahas babut thaharah, bab kebersihan, kesucian, bab sesuci. Wedok-wedok iki rungokno. Abah gak rido lek sampean koproh. Wes, sing bersih, sing praktis, sing rapi. Sepatu sing biasanya diunggah-unggah nang centelan cagak, baju kotor biasanya dikelimprak-kelimprukno sampai seminggu gak diumbah. Gak oleh saiki. Langsung tak kongkon, pokoknya langsung sing gede-gede langsung, lek ana sing kemlimpruk langsung dirayuki diguak wis ben rantai klambi udo ya wis. Ben selamat teko kuman, selamat teko virus. Satu, kebersihan. Rungokno, pondok kita ini belum ada fasilitas yang lengkap.
Misalnya kudu menyediakan apa jenenge alat pengukur suhu, kan juga duwe sean. Mendeteksi siapa yang diindikasi terserang. Maka Abah menghimbau kalian jaga kebersihan. Rungokno, la haula wala quwata illa billah. Iki serius iki, Cung. Nek macem-macem tak kaploki tenan iki serius iki Abah ngomong iki. Apa kok angel men dikandani? Serius iki Abah. Jaga kebersihan. Mulai satu, kebersihan diri. Kebersihan diri iki awakmu. Sing kemproh-kemproh iku kudu resikan. Jaga kebersihan. Nomor 1. Nah, saiki pemerintah menghimbau, bukan hanya pemerintah, petugas kesehatan di seluruh dunia menghimbau untuk membiasakan cuci tangan pakai sabun minimal 14 detik sebelum memulai aktivitas, sebelum makan, sebelum apapun. Nah, Islam sebenarnya juga sudah mengajarkan itu. Mau wudhu aja disuruh cuci tangan, cuci mulut, cuci hidung, gini apa mboten? Makanya ajaran Islam dipraktekkan secara benar, minimal cuci tangan ini sehari semalam 5 kali setiap mau wudhu, mesti yang cuci tangan. Nah sekarang harus lebih diprioritaskan lagi, sing resikan, sing bersih. Jaga kebersihan mulai awake dhewe. Apa maneh wedok nang kemproh gak pantes blas. Wedok kok songkroh, wedok seminggu gak sikatan misalnya, songkroh itu, adus gak sabunan, kemproh, nguyuh gak cewok barang ngono. Pokoknya kudu sing bersih. Ini gampangnya masuk kuman, virus itu karena kotor. Kuman, virus itu sukanya di tempat-tempat yang kotor. Termasuk wong sing kemproh, titeni kancamu sing kemproh gampang lara. Mergo kemproh, ngawake dhewe kemproh. Dieling-eling mulai dari menjaga kebersihan awake dhewe, terus pakaiane, terus kamare, lingkungane. Iki serius iki. Nggih? Makanya apa mulai dulu kan sudah menghimbau dan menginstruksikan nang sampean, pesantren kita bebas sampah, kotoran. Terus sampean disuruh piket per kamar, disuruh roan macam-macam. Nek bersih insyaallah sehat. Terus ojo katik keluyar-keluyur. Ojo katik keluyar-keluyur nanti-nanti. Apa maneh sampean tahu sendiri kan? Pondok kita itu juga pondok sing dadi jujugane tamu. Tamu ke pondok kita itu dari berbagai daerah. Nah, saiki wis mulai ada penerapan koyok DKI Jakarta. Itu sudah diterapkan. Tidak boleh bikin acara di keramaian, tidak boleh bikin acara yang mendatangi tempat-tempat yang menjadi kerumunan masyarakat. Tempat-tempat wisata ditutup semua. Tempat-tempat yang biasa digunakan melancong, tempat-tempat wisata, tempat-tempat hiburan yang biasa jadi kerumunan orang itu ditutup semua. Tutup semua. Sekolah diliburkan. Anak-anak sekolah disuruh belajar di rumah selama 14 hari. 14 hari pertama. Lho ngene iki nek bocah sing ndablek malah guyu. Kok gak ono kene ya ono kene tambah seneng aku ka sekolah. Rungokno iki masalahe serius blok, rungokno. Mangkel aku ngene iki. Sepurane Abah nesu-nesu iki. Sepurane. Soale iki serius iki. Gak boleh gawe kemah, gak oleh rekreasi, gak oleh, pokoknya nekani kerumunan-kerumunan ya untuk mencegah penularan virus itu, penyebaran virus itu. Bukan hanya DKI Jakarta,
Surakarta, Solo kota juga sudah menerapkan itu. Jadi Surakarta, Solo itu termasuk banyak kasus yang terjangkit dan dinyatakan positif sudah terserang virus itu. Jadi saiki wis diterapno ning gone Surakarta itu. Suruh ekstra hati-hati betul. Gak oleh camping, wisata, dan sekolah juga sudah diliburkan minimal selama 14 hari itu. Terus nek nggone ndi kongkon sing hati-hati. Sampeyan yo ngono. Jangan lupa jaga diri, jaga kesehatan bersama-sama. Padha-padha pentinge iki. Nek sampean krasa awake panas, sampean krasa sakit, lemes, ojo meneng ae. Sampean kandha penguruse, engko segera diperiksakno. Enggak usah izin. Itu bukan apa lek ngarani bukan kutukan kok. Bukan kutukan. Itu memang wabah, ujian teko Gusti Allah, itu bukan kutukan. Nah, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah pernah bersabda, nanti di akhir zaman akan ada wabah penyakit yang menyerang seluruh umat manusia. Akan ada wabah penyakit yang menyebar dan menyerang seluruh umat manusia. Pada saat itu yang bisa selamat hanya umatku yang menjaga wudhunya. Kanjeng Nabi wis dawuh ngono, akan ada wabah penyakit yang menyebar, yang menyerang umat manusia. Di saat itu yang selamat hanyalah umatku yang mau menjaga wudhunya. Berarti otomatis ini kan yang kulino cuci tangan, cuci muka, menjaga wudhu. Paham sampean? Paham sampean? Menjaga kebersihan. Ini Abah betul-betul minta tolong kepada sampean semua, betul-betul kasih himbauan dengan tegas, dengan keras. Dan jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ndonga nang Gusti Allah njaluk diparingi slamet, nggih. Nggih. Pokoke sementara iki sampean gak usah mulih. Gak usah intak-intik dulu pulang, kecuali yang sakit dan dijemput. Kalau memang sakit dijemput enggak apa-apa. Aja marani kala. Abah saja jadwal-jadwal ceramah yang di luar negeri sudah cancel semua. Februari kemarin harusnya jadwal ke Taiwan, visa sudah diurus, tiket sudah dibelikan, tiket bisnis. Apa kalau ke luar negeri tiketnya selalu bisnis, mahal, tiketnya nggo tuku ndasmu kena. Visa sudah diurus, tiket sudah beli, ya semuanya sudah siap. Ya gara-gara itu cancel, pending. Terus Maret ini harusnya Abah juga jadwal ke luar negeri, ke Hong Kong. Sama, semuanya sudah diurus, semuanya sudah ready, sudah siap, pending juga. Nanti April ke Korea. Nanti kalau memang kondisinya belum aman, masih seperti ini, ya otomatis ya pending. Pilih aman. Mungkin ya pokoknya pilih aman lah. Itu negara-negara yang apa ya istilahnya, negara-negara yang udah banyak kasus terjadi. Timur Tengah itu mulai kathah, nenggone Iran banyak kasus. Lah kita Indonesia yang dulu-dulu kemarin-kemarin itu aman, sekarang jumlah pasien yang dinyatakan positif kok bertambah dan terus bertambah. Makanya mudah-mudahan cukup berhenti sampai di sini dan virus itu segera dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga harus antisipasi dan selalu waspada. Maka diinstruksikan ya,
pondok-pondok pesantren yang menjadi tempat mukimnya santri itu memang harus diberi penyuluhan, harus diberi pengertian dan penjelasan terkait virus itu, penyebarannya, bahayanya. Bukan berarti terus ini bikin kita ketakutan, bukan berarti terus ini bikin kita wah koyok-koyok wis kiamat gara-gara ono virus iki, koyok-koyok langite wis nublek. Ndak boleh kita terlalu cemas terus akhirnya wis koyok-koyok wah iki aku korban iki mati iki aku mati. Enggak oleh, kaya ora duwe pangeran nih. Kita punya Allah, kita punya Allah. Ad-du'a silahul mukmin. Doa bagi kita orang mukmin adalah senjata. Ikhtiar wajib loh ya, ikhtiar wajib. Waspada, hati-hati, harus. Takut berlebihan, nah itu nggak boleh. Pas diomongin ini ambek apa terus sampean salah paham. Dan bisa disembuhkan, bisa disembuhkan kok. Terbukti jumlah pasien yang bisa disembuhkan dengan jumlah pasien yang meninggal itu masih jauh lebih banyak jumlah pasien yang bisa disembuhkan. Tapi yang bikin resah itu kan penyebarannya itu loh, yang bikin resah. Penyebaran virus ini luar biasa, sehingga WHO, Badan Kesehatan Dunia milik PBB itu sudah menyatakan darurat internasional ini sebagai wabah internasional. Nggih, selalu hati-hati dan jangan lupa berdoa. Sampean sing akeh maca sholawat tibil kulub, wis hafal wis anek pondok kene wis dadi zikir, dadi wiridan setiap hari. Tibil kulub itu sudah makanan sehari-hari, konsumsi sehari-hari. Mulai dulu itu sampean yo duwe jimat li khamsatun utufi biha. Itu jimat itu dibaca. Nggih, li khamsatun utufi biha harral wabail hatimah al Mustafa al Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Itu jimat termasuk penangkal. Nggih, sing kathah donga dieling-eling niku. Iki soalnya wabahe sudah menyerang rata. Bukan berarti menakut-nakuti loh ya, tapi sampean harus antisipasi dengan satu, menjaga kebersihan. Makanya itu apa nek ngomong ki dirungokno, diperhatekno, dilakoni. Apa ngomongnya gak syukur jeplak. Sekarang terbukti kan, apa mulai mencanangkan pondok pesantren kita pesantren bebas sampah, lingkungan kotor iku sumber kuman, sumber virus. Paham sampean? Paham nggih? Ojo lali jaga kebersihan, mulai kebersihan diri, kebersihane awak. Adus nek ape mangan cuci tangan sik. Biasanya kan boten ya, campur-campur iler. Moro muluk ae. Dieling-eling. Nggih? Nggih? Pakaian yang ngono nek wis kotor ya dicuci, dijemur sampai bersih. Kadang katok seminggu gak ganti. Kok betah? Kebersihan badan, kebersihan pakaian, kebersihan lingkungan. Nggih? Nggih? Wis pokoke sing tak omongno mau. Mu saiki le nanggone endi-endi iki wis dianjurkan untuk menghindari berjabat tangan. Prihatin kita. Padahal jabat tangan itu anjuran dalam Islam. Tasafahu, musafahah. Ketemu berjabat tangan itu sunnah, dapat pahala, menambah keakraban. Niki di banyak negara, bahkan di Indonesia sendiri sudah diinstruksikan untuk sedapat mungkin menghindari jabat tangan, menghindari sentuhan. Jadi nek ketemu ya ono gerakan pakai sikut saiki.
Dadi nek petuk wong iki salamane ora nganggo telapak tangan tapi nganggo sikut ngene. Nah kan yo prihatin tuh kita. Gara-gara ada virus ini sehingga sunnah berjabat tangan jadi hilang. Coba pokoknya kita semuanya harus sama-sama berusaha memerangi mulai dari diri sendiri. Ya sepurane kita bolan baleni. Soalnya penting iki nak, penting iki penting. Wis nyerang tok endi-endi. Tok endi-endi wisan. Surakarta iki Solo, daleme Habib Syekh Surakarta. Solo. Iku wis kata sing terserang. Sakniki wis diberlakukan aturan itu. Diberlakukan aturan itu. Dihimbau untuk tidak datang di acara yang mendatangkan banyak orang, acara yang dikerumuni kerumunan orang macam-macam kayak ngono lho. Sekolah wis diprayekno, diliburkan. Wes pokoknya ndonga, mudah-mudahan Jawa Timur aman. Indonesia seluruhnya aman. Virus segera dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan sing kathah lek maca selawat tibil qulub, nggih? Yo gawe wiridan niku wis karuan, wajib rutinitas terus. Khamsatun niku diwaca. Terus wis tau di labar kuwi ndonga sak isoe sampean, ora kudu bahasa Arab, ndonga cara Jawa gak apa-apa. Ya Allah Gusti panjenengan paringi aman, ya Allah Gusti panjenengan paringi sehat. Ya Allah Gusti panjenengan tebihaken virus-virus yang berbahaya apapun nama dan jenisnya. Lenyapkan virus ini dari Indonesia. Hancurkan wis pokoke sampean ndonga sak isoe nggih. Nggih. Nah iku sholawate tibil qulub. Apal to pisan? Ayo diwaca bareng-bareng sholawat syifa sik. Apa tirono ya? Tirono nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Habib al-mahbub. Dibaleni itu ke awal ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Habibil Mahbub Syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Habibil Mahbub Syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Habibil Mahbub Syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Habibil Mahbub Syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Habibil Mahbub Syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Habibil Mahbub Syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم. Meleh sampean tirokne meleh niku tak dongano cepet apal nggih. Apal anake Abah cerdas-cerdas kok.